Selamat sore buat kita semua. Di sini saya akan menerangkan atau memberi penjelasan tentang perumpamaan tentang seorang penabur. Sebelum saya menerangkan itu atau memberi keterangan tentang itu, perkenalkan nama saya Grace Octaviani Siregar. Saya kelas 11 MIPA 6, nomor absen 11. Perumpamaan tentang seorang penabur tertulis dalam kitab Lukas 8 ayat 4 sampai 15. Lukas 8 ayat 4 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Perumpamaan seorang penabur. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota mengabungkan diri kepada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu itu ia menabur sebagian benih itu jadi jatuh di pinggir jalan. Lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu dan setelah tumpah ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya, apa maksud perumpamaan itu? Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti." Ini arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu memanggil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa percobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kehikmatan hidup, sehingga mereka tidak dapat menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Di sini saya akan menjelaskan kegiatan 3 mendalami Alkitab. 1. Siapakah dan apakah yang diumpamakan Tuhan Yesus sebagai benih, tanah, dan penabur dalam perumpamaan tentang seorang penabur? Jawaban saya adalah hal yang ditumpahkan dalam perumpamaan tentang seorang penabur adalah 1. Tanah menggambarkan hati manusia. 2. Benih menggambarkan iman yang dikaruniakan oleh Tuhan. 3. Penabur menggambarkan Tuhan dan orang-orang yang ditugaskan untuk mewartakan iman kepadanya. Yang artinya, makna dari perumpamaan tentang seorang penabur adalah orang-orang memiliki tingkat penerimaan berkembang sangat baik setelah menerimanya. Tapi ada juga yang mengabaikannya. Nomor 2, jelaskan makna
masing-masing benih yang jatuh di tanah yang berbeda dalam kaitan dengan hambatan yang menyebabkan seseorang atau keluarga tidak bertumbuh. Yang pertama, benih yang jatuh di pinggir jalan. Jika benih jatuh di pinggir jalan, berarti ia mendengar dan menerima firman. Namun karena ada cobaan dari iblis, maka ia tidak berpegang pada firman. Benih yang jatuh di bebatuan, jika orang yang menerima firman lalu tidak ingin ia pelihara, sehingga firman tidak bertumbuh. Benih yang jatuh pada tanah yang subur. Jika seseorang menerima firman dan melakukan sehingga ia tidak bertumbuh di dalam firman. Yang B, benih yang jatuh di tanah berbatu-batu. Benih yang jatuh di atas tanah yang berbatu-batu adalah benih yang rentah dengan pertumbuhan yang kerdil dan bahkan kematian. Itulah benih firman Tuhan yang ditaburkan dalam hati manusia, namun tidak berakar, menangkapnya dengan iman yang dangkal sehingga tidak dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. C. Benih yang jatuh di tengah semak duri. Benih yang jatuh di semak duri adalah orang mendengarkan firman Tuhan tetapi kekhawatiran dan tipu daya mengimpitnya sehingga tidak berbuah. Benih yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu, mengerti sehingga menghasilkan buah berlipat ganda. Benih yang jatuh di tanah yang baik. Benih yang jatuh ke tanah adalah firman tentang kerajaan surga yang masuk ke hati manusia. Di tanah yang baik melambangkan hati orang yang mendengarkan firman Tuhan tersebut dan mengerti, atau Injil Matius atau menyambut dengan Injil Markus. Firman tersebut menyimpannya dalam hati Injil Lukas dan mengeluarkan buah. Nomor 3. Amatilah keluargamu secara kritis, termasuk pada kelompok manakah keluargamu berada dalam proses pertumbuhan sebagai keluarga Allah. Kemukakan alasanmu. Alasan saya, keluarga merupakan kelompok keluarga Tuhan yang selalu mengutamakan Tuhan dalam hidup dan selalu takut dan setia kepada Tuhan. Apapun keadaan di dalam sebuah keluarga, tetaplah mengandalkan Tuhan, selalu berdoa, memuji dan mengucap syukur. Karena di dalam doa, di balik doa pasti ada karunia yang diberikan Tuhan. Nomor 4, apa yang dapat kamu lakukan bagi keluargamu untuk mendukung pertumbuhan keluarga kamu sebagai keluarga Allah berdasarkan Lukas 8 ayat 4-15. Baik. Hal yang dapat saya lakukan bagi keluarga untuk mendukung pertumbuhan kami sebagai keluarga Allah adalah dengan mendengarkan sabda Tuhan. Sabda Tuhan kami bukan hanya melalui kitab suci, tetapi juga lewat perumpamaan dengan sesama. Dengan demikian, kami berharap bisa menjadi subur pertumbuhan sabda Allah. Di sini, saya mendorong dalam sebuah keluarga tetap bersyukur, tetap ada di dalam kondisi Tuhan, tetap berada di jalan Tuhan, bagaimanapun keadaan di dalam sebuah keluarga. Karena di balik kesusahan, kekacauan, ataupun keraguan yang ada di dalam keluarga itu, tapi jika ia tetap bersyukur dan selalu berdoa, selalu membaca kitab suci Tuhan, selalu berbincang lewat doa dengan Tuhan, percayalah, di balik semua itu ada karunia yang turun di dalam keluarga tersebut. Nah, Lukas 8 ayat 4-15 menyampaikan perumpamaan tentang penabur. Inti dari perumpamaan ini adalah tidak semua orang mampu menerima dan mengembangkan iman dari Tuhan. Sebagai umat beriman, kita dipanggil untuk menciptakan lahan yang subur bagi perkembangan iman dan pewartaan sabda Tuhan. Tetaplah bersyukur, tetaplah berdoa, dan tetaplah membaca Alkitab. Karena
perumpamaan seorang penabur ini mengajarkan kita bahwa uang tidak bisa diganti dengan kehidupan. Mengapa demikian? Karena kehidupan kamu adalah di dalam tangan Tuhan. Kamu berdoa, kamu membaca Alkitab, dan kamu selalu bersyukur, kamu selalu berbagi. Ada sebuah kehidupan di dalam apa yang kamu lakukan. Percayalah, jika yang kamu lakukan belum dibalas Tuhan, jangan menyerah, tetap mencoba. Di balik sebuah kerja keras pasti ada kesuksesan. Tapi di balik kemalasan pasti ada kebobolan. Nah, demikian penjelasan saya. Jika ada perkataan saya yang kurang atau yang salah, mohon dimaafkan karena saya dalam proses pembelajaran. Terima kasih. Shalom.